Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Shalom. Saya menyambut Bapak Ibu sekalian, pemirsa terkasih, dengan damai Tuhan, kasih Tuhan, dengan suara rintik-rintik air hujan sepanjang tengah malam hingga saat ini. Kotaku tercinta Balikpapan diguyur hujan kembali. Bagaimana kota Anda, bagaimana situasi tempat Bapak Ibu istirahat? Apakah cerah ataukah sedang rintik-rintik hujan seperti ketika Pastor Andy live menyapa, mendoakan, melayani setiap jiwa-jiwa yang terkasih. Sekali lagi, damai sejahtera bagimu dari Tuhan Yesus yang begitu sangat mengasihi Bapak Ibu terkasih. Saya sapa-sapa dulu nih yang ada di voice note Telegram dan di WhatsApp. Puji Tuhan, Tuhan Yesus beserta kita. Saya menyapa pemirsa yang ada di TikTok, Instagram, YouTube, dan di Facebook. Puji Tuhan, Immanuel, Tuhan beserta kita. Ya, Bapak Ibu sekarang yang sedang menyaksikan live ini atau plenang ini ada di kota manakah? Silahkan di-spill di kolom komentar. Saya contoh di Makassar, saya di Balikpapan, puji Tuhan. Saya di hatimu, di hati Tuhan Yesus. Amin. Kita semua ada di hati Tuhan Yesus, di rencana Tuhan Yesus, di kehendak Tuhan Yesus, di firman Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Ya, silakan Bapak Ibu ketik di kolom komentar di mana sajakah Bapak Ibu. Halo, oh dari sini Kalang ada Pak Kuweru yang setia. Terima kasih Bu Lili. Ya, di Makassar, Manado, senang sekali kota-kota yang saya sebut ini. Ada Jember, Cikarang, Pekanbaru, di Surabaya, di Medan, Malaysia juga ada Jambi, Sandriana, Jayapura, Wasi, Borong-Borong, ada juga di Surabaya. Oh, Ibu Kiki di Surabaya. Ya, satu hari ketemu di Surabaya. Kemarin Surabaya ketemu nggak ya? Semarang, doakan ya. Pestari satu hari melangkahkan kaki untuk berdoa dari kota Semarang, Jombang,
Halo Ibu Rita yang di Pandaan, Jawa Tengah. Wah itu luas itu, Jawa Tengah itu termasuk Semarang ya. Iya, Bogor, Batam, wah disingkat BTM. Halo yang terkasih semuanya, puji Tuhan. Muah. Senang sekali, salam rindu, salam kangen. Baru kemarin kita tidak ketemu sekarang rasanya rindu, kangen. Miss you, lope, lope, lope. Oh iya, next time ya, jika Tuhan izinkan kita boleh ketemu. Terima kasih semua pemirsa yang terkasih. Saya mau berdoa hari ini bagi istri yang suaminya sedang sakit. Ketika suami sedang sakit dan istri ikut live doa ini, bawa dalam doa sebentar sebut nama suamimu. Tidak mustahil hari ini ada penyembuhan bagi suami yang terbaring lemah atau kemudian di rumah sakit. Yesus baik, Yesus sanggup, Yesus berkuasa, Yesus dia adalah Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu terkasih ya. Terima kasih, senang sekali bisa melayani. Marilah kita mulai bersama-sama di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Shalom daripadamu kami terima, damai sejahtera Kristus di hati kami. Terberkatilah Engkau Tuhan dalam kemuliaan-Mu, dalam kasih karunia-Mu. Begitu besar pengampunan bagi setiap kami. Kami ada hari ini untuk menyembah-Mu. Kami ada hari ini untuk menjadi berkat bagi sesama. Kami ada hari ini untuk senangkah hati-Mu. Kami hidup hari ini untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Tuhan yang baik, terima kasih sepanjang jalan kami. Lingkupilah Tuhan dengan kasih-Mu supaya kami setiap hari boleh memberitakan kebaikan Tuhan dan hidup di dalam pimpinan dekapan anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, bela segala pujian bagi Tuhan. Dan ketika kami memuji Tuhan, mendengar firman-Mu, menyaksikan kebesaran-Mu, Tuhan bertahta, sesuatu yang ajaib, yang ilahi, yang baik sedang Tuhan terus kerjakan dalam hidup setiap orang-orang yang percaya, yang mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Oh glory to God. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Amin. Puji Tuhan. Pujian-pujian yang akan Pastor bawakan, saya berdoa menjadi penguatan bagi setiap Bapak Ibu sekalian, pemirsa yang terkasih. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Tuhanku. Puji Tuhan.
tenanglah jiwamu, Tuhan Yesus beserta kita. Jiwaku tenang dalam Kristus Tuhan. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan. Tenanglah jiwamu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab ada Tuhan Yesus. Amin. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Tuhanku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan tenang bersamamu. Ku akan tenang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab ada Tuhan Yesus. Tenanglah waktu engkau sedang dalam ujian. Harap tenang, ada ujian, ada Tuhan Yesus. Jiwaku tenang, tenanglah dalam Kristus Tuhan. Kulihat kuasa-Nya. Saat aku tenang, aku percaya, aku merasakan kuasa dan pertolongan Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Tuhanku. Di saat-saat ujian sedang datang, harap tenang. Kelas-kelas harap tenang sedang ada ujian. Puji Tuhan. Bapa Kau Raja
atas semesta. Ku tenang sebab Kau Tuhanku. Di saat badai bergelora, ku akan tenang bersama Tuhan Yesus. Tuhan itu Raja atas semesta. Ku tenang sebab ada Tuhan Yesus. Ku tenang sebab ada Tuhan Yesus. Ku tenang sebab ada Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Terberkatilah setiap hati. Tenanglah jiwamu karena ada Tuhan Yesus yang selalu beserta kita semuanya. Ketika Tuhan hadir, Tuhan membentuk kita supaya kita menjadi kuat dan tahan uji. Saya berdoa setiap pemirsa terkasih yang menyaksikan ini, hatimu dikuatkan, hatimu dipulihkan. Kasih Bapa sentuh hatimu, dan kita menjadi ciptaan yang baru dalam kasih-Nya. Bapa, sentuh kami dengan kasih-Mu, ubah kami menjadi baru. Pujian ini menguatkan kita. Betapa ku mencintai, makasih segala yang telah terjadi, diberkati. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu disertai. Oh, betapa ku menyadari tiada pernah berhenti. Puji Tuhan. Bapa, terima kasih. Sentuhan kasih-Mu memperbaharui setiap kami. Terima kasih karena Kau hadir mengampuni kami Tuhan. Kasih-Mu menyembuhkan kami. Berkat-Mu Tuhan menyertai kami. Terima kasih. Betapa aku mencintai hidup ini. Hidup bersama Tuhan selalu untung, karena mati dalam Kristus adalah keuntungan. Amin. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini ada pernah berhenti. Amin. Ibu Nining Setiawati. Terima kasih semuanya. Saya melihat di sini ada begitu banyak orang-orang baru yang bersama-sama mengikuti doa-doa penyembuhan ini. Puji Tuhan. Saya cek-cek dulu ya di TikTok lancar suara aman, YouTube lancar suara aman, Facebook demikian, tolong konfirmasi. Instagram saya harap juga lancar suara aman. Puji Tuhan. Terima kasih semuanya. Amin.
Siapa nih yang mau sedikit sharing di kolom komentar apa yang Bapak Ibu alami sejak mengikuti live streaming ini yang dalamnya mengandung doa-doa penguatan. Terima kasih Bapak Daniel, terkonfirmasi suara di IG lancar dan tidak ada masalah. Amin. Makasih Bu Nengsi dan semua pemirsa terkasih. Puji Tuhan, puji Tuhan. Yes, iya. Saya yang di FB, ya FB juga lancar sekarang. Ada penonton sekian ribu di FB. Demikian pun YouTube juga ada penonton kurang lebih 5.000 sekarang. Dan puji Tuhan, terima kasih Abesril, Ibu Sri, Putri, bless you. Dan semua pemirsa yang terkasih, kalau Anda merasa terberkati, bolehlah bantu tolong di-share, di tap-tap layar, di-posting ulang, dibagikan link ini, biar yang lain juga boleh tahu ada pelayanan doa. Siapa tahu mereka keluarganya membutuhkan, kiranya lewat saudara membagikan dan pastor melayani, mereka boleh mengenal Tuhan Yesus. Dan kalau ada doa-doa lewat ucapan kalimat berkat di pelayanan ini, mereka juga boleh mengalami jamahan Kristus lewat doa-doa yang dijawab oleh Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan memberkati setiap doa-doa kita. Amin. Lewat live streaming kami lebih dekat dengan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkati Anda berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu, dan kiranya tangannya menyertai Anda dan melindungi kita daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kita. Oh, biarlah doa Yabes ini doa yang diberkati setiap Bapak Ibu sekalian. Seperti nama Yabes adalah penderitaan, kesakitan. Tuhan tidak diam, Tuhan tidak cuekin, Tuhan tidak tinggalkan, tapi Tuhan mendengarkan. Mari berseru, mari berdoa. Tuhan itu baik, Tuhan memberkati. Kiranya Tuhan memberkati Anda, doa-doamu dengan berlimpah-limpah kasih dan jamahan, dan memperluas daerahku. Ya Tuhan, pelayanan diperluas, amin. Dan kiranya tangannya menyertai Anda dan melindungi kita daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kita. Yes.
Kiranya Tuhan memberkati Anda, be blessed, berlimpah-limpah, dan memperluas, haleluya, daerah pelayanan ini ya Tuhan. Jika Engkau izinkan terus berkembang dalam nama Yesus. Dan kiranya tangannya menyertai Anda dan melindungi kita daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kita. Dan Tuhan mendengarkan dan menjawab doa kita. Beratkah hidupmu hari ini? Firman Tuhan adalah Yesus sendiri datang untuk memberikan kelegaan. Karena sekalipun besar tantangan yang kau hadapi, bahkan seperti firman dalam Mazmur berkata, ada 1000 musuh datang menyerangmu, tetapi Tuhan tetap jadi pembela kita. Ujian ini akan menghantar setiap hati untuk ditaburi firman penguatan. Terima kasih Fransiskus Peter atas stikernya. Wah, banyak sekali saya dapat stiker di YouTube. Terima kasih, bless you. Dan juga pemirsa yang baik hati yang kirim gift-gift di TikTok, saya ucap terima kasih ya, baik banget deh. Dan semua pemirsa yang komen, like, terima kasih. Amin, amin. Mana tap-tap layarnya, mana share posting ulangnya. Ada Yesus besertamu. Amin. Time for Bible. Puji Tuhan, puji Tuhan. Are you ready? I am ready. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu terkasih pemirsa, yang saya mau sampaikan hari ini sebuah renungan penguatan. Masihkah Bapak Ibu mengingat waktu kita sekolah, saat ujian, waktu-waktu itu biasa tertempel ada satu tulisan di dinding seputar kelas tempat ujian terlaksana. Masih ingatkah tulisan apa? Tulisannya adalah ini: harap tenang, sedang ada ujian. Masih ingat kada? Lupa, saya ingatkan. Karena hamba Tuhan, kita perlu saling mengingatkan. Ketika ujian sedang diuji siswa-siswinya, maka ditulis harap tenang, sedang ada ujian. Banyak orang yang hari ini di zaman kita hidup, saya beritakan renungan ini
tahun 2026 di bulan Februari. Dan suatu hari renungan ini akan diputar kembali entah berapa kali atau di tahun-tahun berikutnya. Mungkin suatu hari Pastor Andi juga udah pulang ke sorga. Tapi renungan ini, terutama firman Tuhan, itu kekal selama-lamanya. Langit bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan kekal selama-lamanya. Bapak Ibu pemirsa terkasih, banyak orang gagal sebetulnya bukan karena ujiannya terlalu berat, melainkan karena mereka terlanjur panik sejak awalnya. Mereka tidak benar-benar berjuang karena kekuatan sudah habis dengan kekhawatiran, panik, dan akhirnya mereka gatot alias gagal total. Saya mau ajak saudara lihat firman Tuhan di dalam kitab Yesaya. Ini adalah salah satu ayat yang sangat menguatkan saya secara pribadi di dalam kitab Yesaya 30 ayat 15. Gatot itu Pastor kasih singkatan gagal total. Tapi kalau ada nama tetanggamu ya salamkan ya. Itu tadi istilah Pastor Andi, tapi nama Gatot itu tentu ada makna-makna yang baik. Baik, di dalam kitab Yesaya 30:15, Bapak Ibu terkasih, silakan diketik dan silakan dipost sebanyak-banyaknya. Ini adalah firman Tuhan bagi semua manusia. Alkitab untuk semua orang, firman Tuhan untuk setiap manusia. Ada tertulis dari Yesaya 30:15. Sebab beginilah firman Tuhan, Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Jadi udah jelas sekali satu ayat ini saya mendapat rema bahwa sebetulnya waktu kita hadapi ujian, tantangan, persoalan, pergumulan, kita perlu tenang. Karena waktu kita tenang, kita bisa berdoa. Waktu kita tenang, kita bisa berpikir. Waktu kita tenang, kita bisa koreksi diri. Waktu kita tenang, kita bisa atur kembali perencanaan kita. Dalam tinggal tenang, kamu diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Namun seringkali kamu enggan. Nah, tulisan yang pernah kita ingat semasa sekolah harusnya ini mengingatkan kita, udah berapa lama kita hadapi ujian dalam hidup kita dan kita selalu panik, khawatir. Kita lupa bahwa tulisan itu sudah ada sejak kita kecil. Ketika ada ujian, yang utama kita perlu apa? Tenang. Ini sangat pas dengan perjalanan iman kita. Ujian datang silih berganti. Tapi kalau engkau panik, maka kecillah kekuatanmu.
Tapi ketika engkau tetap tenang dan percaya, engkau bisa berdoa, maka engkau akan mendapatkan kekuatan yang baru. Lewat ujian itu kamu gak panik, tapi kamu percaya, sehingga membuat engkau tekun dan akhirnya tahan uji, dan hidupmu akan menghasilkan buah-buah pertobatan. Kalimat itu bisa kita pakai untuk menjadi pengingat rohani kita yang sangat baik, karena setiap orang ada ujian masing-masing. Ujian kehidupan itu datang tanpa aba-aba, baik itu masalah ekonomi, masalah kesehatan, atau yang kompleks, rumit, ruwet. Bagi Anda yang pelayanan, masalah stagnasi, masalah suam-suam kuku, masalah-masalah pelayanan yang bikin lelah, maka ada pujian yang bilang begini, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Kadang-kadang merasa hampir lelah, rutinitas, jenuh, membosankan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Percaya deh, berkat Tuhan itu selalu cukup. Selalu cukup. Bahkan saya mau bilang berlimpah-limpah bagi orang yang tahu mengucapkan syukur. Mungkin hari ini engkau sedang alami luka, sakit, atau luka hati, atau luka batin, sampai kepahitan, dan engkau merasa tidak bisa sembuh. Tidak bisa sembuh bagi manusia, tapi bisa dan mungkin bagi Tuhan Yesus. Mungkin datang bersama-sama persoalan yang kau hadapi, dan rata-rata manusia harusnya sih yang tidak ngerti firman panik. Tapi kenyataannya hari ini banyak orang Kristen ketika ada juga masalah datang, mereka panik, pikirannya jadi kacau, hatinya jadi gelisah, doanya jadi terlupakan. Padahal kitab suci sudah ingatkan kita semuanya bahwa dalam tinggal tenang ada kekuatan, tapi kamu enggan. Dengar, kekhawatiranmu, kepanikanmu tidak memperbaiki keadaan, justru akan memperkeruh situasi-situasi masalah yang engkau hadapi. Justru ketenanganmu lah yang akan membuat semuanya menjadi lebih baik. Seringkali kepanikan datang. Ayo, mau jujur deh, dalam hati aja deh, angkat tangannya. Siapa yang mudah panik? Kalau itu Anda, firman ini buat saudara-saudara. Dengar ini. Ketika engkau selesai dengar firman hari ini, dan masalah, ujian, tantangan datang, dan engkau masih panik, berarti engkau gagal untuk menangkap firman Tuhan atau pesan Tuhan hari ini. Di balik ujian ada kenaikan kelas. Di balik peperangan ada pahlawan. Di balik pertandingan ada medali. Di balik kesetiaanmu kepada Tuhan ada mahkota hidup yang kekal.
Jangan sampai Anda gagal menangkap pesan Tuhan ini. Kita harus tahu Dia Tuhan yang berkuasa, Dia Tuhan Sang Pencipta, dan kita harus berkata, "Hai masalah, diamlah, aku punya Tuhan yang hidup." Tercatat di dalam kitab Mazmur pasal 46 ayat 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa ada Tuhan. Diamlah dan ketahuilah Tuhan itu hidup, Tuhan itu berkuasa. Ketika kita tenang, kita mulai diam, hadapi masalah, itu bukan tanda lemah. Dan orang yang mengalah bukan berarti menyerah. Diam justru orang itu adalah pemenang, karena bisa dia mengendalikan dirinya sendiri. Orang yang pemenang sejati adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dia mampu mengenal dirinya, dia kenal siapa Tuhannya. Justru sebetulnya lewat pergumulan yang Anda hadapi hari-hari ini, kita justru bisa melihat pelajaran-pelajaran rohani dalam studi iman kita. Kalau saudara melihat perjanjian baru, Tuhan Yesus sendiri saja memberikan banyak teladan ketika dia dicobai. Dia tetap kuat, tetap cool, tetap tenang, tetap mengampuni. Tuhan pun kasih pelajaran ketika di dalam Injil tercatat bagaimana contoh di dalam Markus pasal 4 ayat 40, ketika murid-murid sedang takut sekali karena ada badai, tapi Tuhan izinkan badai itu datang dalam murid-murid, dan Tuhan seperti diam. Tuhan kadang berdoa di bukit, Tuhan kadang tertidur di buritan. Tuhan diam, bukan Tuhan tidak tahu, tapi Tuhan sedang izinkan itu menjadi sebuah studi kasus untuk iman murid-murid dipraktekkan. Jadi diamnya Tuhan waktu engkau dalam pergumulan bukan Tuhan cuek atau tidak melihatmu. Tuhan izinkan menjadi satu pelajaran untuk imanmu engkau praktekkan. Dalam Markus 4 ayat 40 di sana dikatakan firman Tuhan luar biasa. Coba saudara saya ajak lihat bersama-sama. Anda ketik, saya bacakan ya. Markus pasal 4 ayat ke-40. Puji Tuhan. Ini adalah kisah angin ribut yang diredahkan. Markus 4 ayat 40, silakan di-share sebanyak-banyaknya, di-posting ulang, di-like, di tap layarnya, saya bacakan, terima kasih. Ada tertulis dari Markus 4 ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, siapa itu ia? Yesus. Yesus berkata kepada mereka, apakah itu? Begini, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Murid-murid bukan orang yang belum pernah berjalan bersama Yesus. Mereka sudah melihat beberapa keajaiban, penyertaan pertolongan Tuhan. Tapi paniknya itu loh, nggak bisa hilang-hilang. Maka Tuhan terus izinkan badai. Badai akan tetap datang dalam kehidupan murid-murid sampai murid-murid bisa belajar sesuatu tentang iman di balik badai itu. Demikian pun hari ini sebagai anak Tuhan, orang Kristen, orang percaya, bukan berarti engkau anti badai. Ya, kalau dulu saya ingat zaman-zaman ringtone itu ada namanya penyanyi Syahrini.
dia punya alis atau apakah itu rambut cetar membahana anti badai. Imanmu itu anti badai, tapi harus lewat ujian, bos, bro, sis, om, tante, lewat ujian. Tidak ada kemenangan tanpa pertandingan. Biarlah setiap kita tetap tenang, sekalipun hari ini kita sedang ada dalam ujian tersulit. Ingatlah, tujuan ujian itu hanya satu, naik kelas. Tapi tujuan dari godaan supaya Anda jatuh. Iblis menggoda Anda supaya Anda jatuh, tapi Tuhan mengizinkan proses imanmu lewat ujian supaya engkau next level, supaya engkau naik kelas. Apa yang kita baca baru saja, Markus 4 ayat 40, yang Tuhan mau kita sama-sama mengerti dari tema ini. Kalau mengenai angin ribut diredakan, kita sudah lebih banyak mendengar. Tapi saya ingin sampaikan apa yang menjadi sorotan Tuhan di dalam tema ini, yaitu bagaimana murid-muridnya ketakutan, panik, khawatir, sehingga mereka menjadi tidak percaya. Seringkali kalau mau jujur, secara manusia kita siapapun tidak luput daripada hal ini. Tapi firman Tuhan itu baik, firman Tuhan itu nyata, firman Tuhan selalu datang mengingatkan kita supaya tetap tenang waktu ada ujian. Harap tenang karena Anda sedang diuji. Kita tenang bukan karena nggak ada masalah. Kita tenang bukan karena masalah kecil. Kita tenang karena punya Tuhan yang besar. Ujian tidak pernah bermaksud untuk menghancurkanmu. Ujian yang datang, kalaupun bertubi-tubi, itu dengan tujuan supaya membentuk imanmu lebih dewasa lagi. Dan ketahuilah satu hal yang pasti, di balik ujian itu, Tuhan sudah sediakan jawaban yang kita perlukan. Kita hanya perlu lebih sabar berdoa dan selalu tenang untuk melihat jawaban Tuhan itu datang dalam kehidupan kita. Let's pray. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami mengucap syukur. Saya berdoa bagi semua pemirsa, ketika mereka ada dalam situasional saat ini, tentu dengan berbagai ujian, dengan kelas yang berbeda-beda. Firman ini hadir bukan untuk menghakimi mereka, tidak untuk mengintimidasi atau menuduh mereka. Firman ini datang sebagai nasihat untuk menguatkan mereka, bahwa ketika engkau diuji, mereka diuji, Tuhan sedang mengangkat mereka untuk tujuan naik kelas. Tetap setia, tetap kuat, tetap percaya, ada Roh Kudus yang akan menemani kita, mampukan kita untuk berjalan. Dan ingatlah, engkau ditakdirkan bukan pecundang, engkau ditakdirkan sebagai pribadi yang lebih daripada pemenang. In Jesus' name, we pray for the Father in the Lord. Tuhanku, kami mengucap syukur. Amin.
Yes, Anda bisa tulisan di status Anda, saya tenang bukan karena tanpa masalah, tapi karena Tuhanku besar. Yes. Puji Tuhan. Mari kita masuk sesi berikutnya, yaitu berkat untuk air minum dan minyak. Silakan Bapak Ibu bisa angkat air minum dan minyak di tangan Anda masing-masing. Puji Tuhan. Saya berdoa bagi setiap air minum dan minyak di tangan pemirsa sekalian. Dalam nama Yesus diberkati. Jadi tanda kesembuhan, keajaiban. Urapilah setiap kami, mereka, orang-orang sakit dengan pelayanan kesembuhan. Dalam nama Yesus, air minum dan minyak dan pribadi mereka yang mengangkat air dan minyak ini diurapi, diberkati. Amin. Puji Tuhan, air dan minyak di tangan saya dan Anda sudah diberkati. Amin. Minumkan atau minumlah dan jadi berkat untuk kesehatan Anda dan kesembuhan bagi yang sedang sakit. In Jesus' name. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saya undang pemirsa kita masuk sesi doa berkat. Angkatlah dua tanganmu, dengan tangan yang terangkat, masuklah Anda di hari yang baru ini dalam berkat, dalam perlindungan, dalam kesehatan yang daripada Tuhanku, Tuhan Yesus bagi Anda. Bagi yang bekerja, diberkati pekerjaanmu. Bagi hamba-hamba Tuhan, pelayan Kristus, duta Kristus, diberkatilah pelayanan Anda untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Bagi saudara yang studi, diberkatilah studi dan masa depanmu. Bagi Anda yang sedang untuk berdoa pasangan hidup, diberkatilah pasanganmu dan juga jodohmu dan keturunanmu kelak. Puji Tuhan. Waktu saya mengucapkan kalimat berkat ini, ada urapan doa berkat mengalir di setiap tangan pemirsa yang terkasih. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terimalah dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, saya bersyukur sekali Tuhan masih mau pakai doa-doa yang disampaikan. Anda boleh mendapat kesembuhan oleh iman kepada Tuhan secara cuma-cuma. Saya berdoa bukan hanya Anda sembuh atau banyak orang sembuh. Saya berdoa agar Anda terima Tuhan Yesus supaya untuk kesembuhan kekal, hidup kekal Anda waktu meninggal, hal yang pasti. Tapi untuk masuk surga itu masih mudah-mudahan. Hanya lewat Yesus ada kepastian. Percaya pada Yesus, maka engkau pasti masuk surga. Bahkan engkau dan sisi keluargamu diselamatkan oleh karena Tuhan Yesus. Puji Tuhan, senang sekali bisa melayani. Sampai ketemu lagi di pelayanan berikutnya. Semua sehat selalu, panjang umur, sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang banget, sayang saya, sayang Anda sekalian.
dan sayang kita semuanya. Bless you all semuanya, dan sampai ketemu di pelayanan berikutnya. Bapak Ibu yang terberkati, bisa di like, di follow, di subscribe. Yang tidak suka silakan di dislike, tidak apa-apa. Bless you all semuanya, dan kiss bye. Dor. Tuhan Yesus beserta kita. Sampai ketemu lagi. Halo Ibu Glory dan semuanya, Christina, JNE, Evi, Ibu Stans, Ibu Lili, dan semua pemirsa, Julita, Lina, dan banyaknya. Kalau saya sebut ini ada ribuan orang, ya Anda mewakili ya. Terima kasih Opung Leong dan semua deh. Bless you. Dadah. Saat gelap menyelimuti langkahku, kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai kau beri damai, tak pernah kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini kau pulihkan, dalam tangisan kau beri harapan. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Saat dunia menjauhkan diriku, kasih-Mu tetap peluk hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekat-Mu. Bapa, Kau mendengar setiap keluhku. Yesus, Kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang haus. Kau Allah yang hidup, tak pernah berubah. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Dalam hidupku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Keringnya tanah di dalam jiwaku, haus akan embun firman
firman dan kebenaran-Mu. Ku coba cari sumber air dunia, tapi hanya kekecewaan yang tersisa. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Rasa malu membelenggu langkahku. Mengapa dulu ku berpaling dari-Mu? Kini ku datang dengan hati remuk redam, mengharap sepotong belas kasihan. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Engkau mengenalku sebelum ku lahir, kasih setia-Mu tak pernah berakhir. Walau ku jatuh, tangan-Mu menopang. Takkan Kau biarkan aku tenggelam. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Ku kan kembali pada air hidup-Mu selamanya. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku. Selamanya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah,
maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.